Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Siva Prasetyo dengan NIM 230203211200026 dari Agribisnis kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai membangun strategi pemasaran dengan konsep STP, segmentation, targeting, dan positioning sebagai pemenuhan kewajiban UAS mata kuliah perilaku konsumen. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep STP. Jadi STP itu adalah segmentasi, targeting, dan positioning yang merupakan fondasi penting dalam pemasaran modern. Karena dengan konsep ini, perusahaan itu dapat mengidentifikasi, menjangkau pasar yang paling relevan, serta membangun citra merek yang kuat. Kemudian untuk segmentasi pasar itu merupakan membagi pasar yang luas dan heterogen menjadi kelompok konsumen yang lebih homogen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan preferensi yang serupa. Kemudian untuk kriteria dari segmentasi ini yaitu dapat diukur, dapat dijangkau, cukup besar, dapat dibedakan, dan dapat dilayani secara berbeda. Kemudian bagaimana proses segmentasi pasar yang efektif yaitu dimulai dengan analisis pasar yang komprehensif, selanjutnya mengidentifikasi variabel segmentasi yang sesuai seperti demografis, geografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Kemudian membuat profil rinci untuk setiap segmen dan mengevaluasi segmen berdasarkan daya tarik, aksesibilitas, serta potensi pertumbuhan. Kemudian selanjutnya itu targeting, yaitu memilih segmen pasar yang tepat, yaitu dapat pertama melalui evaluasi segmen pasar berdasarkan ukuran, pertumbuhan, profitabilitas, serta tingkat persaingan. Kemudian tentukan kriteria targeting, yaitu berdasarkan faktor-faktor seperti potensi penjualan, peluang pasar, dan sumber daya perusahaan. Yang terakhir itu pilih strategi targeting, apakah ingin menggunakan strategi konsentrasi, diferensiasi, atau undiferensiasi. Kemudian strategi targeting itu dapat dilakukan dimulai dengan fokus pada segmen pasar utama yang paling menjanjikan dan menguntungkan. Selanjutnya memanfaatkan diferensiasi produk atau layanan untuk membedakan diri dari pesaing. Dan terakhir pertimbangkan dan memperluas segmen baru yang memiliki potensi pertumbuhan yang lebih baik. Kemudian ada positioning, membangun citra merek yang kuat, yaitu menciptakan persepsi positif dan konsisten di benak konsumen melalui elemen-elemen visual, pesan, dan interaksi merek yang khas. Fokus keunggulannya itu pada pembeda merek dengan pesaing lainnya, dan yang menjadi pembeda dengan strategi lainnya itu mengkomunikasikan secara konsisten melalui touch point kepada konsumen untuk memperkuat citra merek. Kemudian langkah-langkah dari positioning yang strategis itu dapat dimulai dengan analisis pasar, kemudian menentukan manfaat utama, dan yang ketiga itu mengkomunikasikan positioning melalui berbagai saluran untuk membangun persepsi yang kuat di benak konsumen, dan yang terakhir yaitu evaluasi dan adaptasi. Kemudian untuk mengintegrasikan STP ini harus diintegrasikan secara holistik dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi pemasaran yang efektif. Itu dapat dimulai dengan analisis pasar yang menyeluruh, kemudian dilanjutkan dengan segmentasi pasar yang cermat, kemudian memilih target pasar yang tepat, serta positioning merek yang kuat. Proses ini memungkinkan perusahaan itu dapat menawarkan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen secara optimal. Kemudian ada studi kasus tentang STP yang telah berhasil, contohnya itu ada Starbucks. Jadi Starbucks ini tuh melakukan segmentasi pasar yang akurat, kemudian mereka berhasil mengidentifikasi konsumen kelas menengah ke atas yang menginginkan pengalaman minum kopi yang eksklusif dan premium. Dengan tepat memposisikan diri sebagai merek kopi kelas atas, akhirnya Starbucks ini mampu mendominasi pasar dan menjadi salah satu waralaba kopi terbesar di dunia. Kemudian untuk kesimpulan dari materi STP ini sendiri, yaitu STP merupakan pendekatan strategis yang komprehensif untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, dan melalui penerapan STP ini, perusahaan dapat memahami pasar, menetapkan target yang tepat, dan membangun posisi merek yang kuat di benak konsumen. Baik, mungkin itu penjelasan dari materi STP. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.